Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Az-Zahid An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriah. Dan kita sudah sampai pada bab tentang puasa sunnah, yaitu puasa Ayyamul Bid, hadis 1263. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. آمين. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا menyuruh kami bisiyami untuk puasa ayyamil biri, hari-hari putih. Kapan itu? Thalatha asyrata, tanggal 13, wa arba' asyrah, dan tanggal 14, wa khamsa asyrah, dan tanggal 15, yaitu dari bulan Arab. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan disunahkannya puasa Ayyamul Bid. Dan puasa Ayyamul Bid ini diperselisihkan tanggal berapa oleh para ulama. Mungkin sudah pernah kita baca kemarin, ada dua pendapat. Pendapat jumhur adalah 13, 14, 15 sesuai hadis ini. Pendapat yang lain mengatakan 12, 13, 14, tapi itu pendapat yang lemah. Kemudian kata-kata ya'muru, menyuruh, ini maksudnya adalah perintah sunnah, bukan wajib. Karena yang wajib dari puasa hanyalah puasa Ramadan. Maka perintah itu bisa dua, bisa wajib, bisa sunnah. Hukum asal perintah wajib. Kalau ada dalil yang menunjukkan sunnah, baru dipahami sunnah. Nah, di sini dipahami sunnah. Kenapa? Karena ada hadis yang menunjukkan bahwa yang wajib hanya Ramadan. Seseorang tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban saya puasa selain Ramadan?" Beliau katakan, "La illa an tatawwa." Tidak ada, kecuali kalau kamu puasa sunnah. Nah, berarti ini termasuk yang sunnah. Tapi meskipun sunnah, ternyata Nabi sangat menjaga puasa ini. Dalilnya hadis berikutnya, 1264. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru, tidak berbuka ayyamal bidi, pada hari-hari putih, fi hadarin, baik pada waktu hadar yaitu mukim, wala safar, maupun pada waktu safar. Hadis riwayat Nasa'i dengan sanad yang hasan. Nah, maka ini menunjukkan pentingnya puasa ayyamul bid, yaitu sampai-sampai Nabi tidak meninggalkan baik ketika safar maupun hadar. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa puasanya orang musafir itu sah. Karena ada sebagian ulama berpendapat musafir tidak sah puasa, orang sakit tidak sah puasa. Ada yang pendapat begitu, tapi pendapatnya lemah, bisa dikatakan pendapatnya syadz. Dan pendapat seperti itu gara-gara salah memahami ayat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau safar, silahkan puasanya diganti hari yang lain. Maka mereka memahami berarti orang sakit, orang safar tidak boleh puasa karena suruh ganti. Padahal di sini ada kata-kata yang mahdhuf.
au ala safarin fa aftara fa iddatun. Barang siapa yang sakit atau safar lantas berbuka, maka silahkan mengganti. Kalau tidak berbuka berarti tidak mengganti. Nah, kata-kata yang dihapus tadi itu sudah dihapus karena sudah mafhum bagi orang yang paham bahasa Arab dengan bagus. Nah, maka ini pemahaman tadi adalah pemahaman yang kurang bagus, tidak mengetahui syiakul kalam yang biasanya dipakai oleh orang-orang Arab. Berikutnya bab 231, babu fadli, bab fadilah man fattara shaiman, orang yang memberi buka puasa kepada orang puasa. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, wa fadli dan fadilah as-shaim, orang puasa, alladzi yang yukalu indah, dimakan di hadapan dia. Jadi ada orang makan di hadapan dia. Masalah yang ketiga, wa du'aul akil, dan doanya orang yang makan, lil makuli indah, bagi orang yang dimakan di hadapan dia. Artinya doa orang yang makan kepada orang yang ngasih makan kepadanya. Maka ini tiga masalah dikumpulkan dalam satu bab. 1265. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara shaima, barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang puasa, karena lahu mithlu ajri, adalah baginya semisal pahalanya, ghaira annahu, hanya saja, la yanqusu, tidak mengurangi, min ajri shaim, dari pahalanya orang puasa, syai'a atau bisyai'in, syai'un, berarti yang kusu bukan mengurangi tapi berkurang. La yang kusu, tidaklah berkurang, min ajri shaimi, dari pahalanya orang puasa, syai'un, sesuatu apapun. Saya cek ya di dalam kitab Sunan Tirmidzi langsung apakah dibaca syai'an atau syai'un. Kalau syai'an berarti fa'ilnya fi'ilnya yang khusus, fa'ilnya syai'un. Kalau syai'an berarti fa'ilnya orangnya. Nah, ternyata dalam Sunan Tirmidzi di sini dibaca syai'an. Saya lebih cocok bacaan syai'a daripada syai'un. Saya ganti di sini syai'an. Kenapa saya lebih cocok syai'ah? Karena hadis yang lain juga begitu. Ini hadis yang lainnya. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah aw khalafahu fi ahlihi, kataballahu lahu mithla ajri illa annahu la yanqusu min ajril ghazi syai'an. Nah, la yanqusu berarti fa'ilnya orangnya, syai'a maf'ulnya. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwa kalau kita tidak berpuasa, maka silahkan ngasih buka puasa kepada orang puasa, maka dapat pahala puasa. Ada orang yang ahli puasa, ada orang yang tidak ahli puasa. Nah, yang tidak ahli puasa supaya dapat pahala puasa, ngasih buka puasa kepada yang tidak, kepada yang puasa. Misalnya santri di sini, Senin Kemis puasa tidak wajib. Nah, ada yang puasa, ada yang tidak. Nah, supaya yang tidak itu dapat pahala, ngasih buka kepada yang puasa. Kamu puasa? Ya, nih saya kasih 1 gelas minuman teh. Nah, dia minum, kita udah dapat pahala puasa. Dan pahala dia utuh, tidak berkurang. Kata guru kami, Syekh Suwair, kata-kata faktor memberi buka puasa ini tidak harus makanan yang diberikan di waktu maghrib. Maka seandainya kita ngasih makan orang puasa tapi ngasihnya waktu isya, ini termasuk faktor. Beliau mengatakan rahmatullah wasi'ah, rahmatnya Allah luas. Dia tadi siang puasa, kemudian malamnya berbuka. Nah, berarti apapun makanan yang kita berikan pada waktu malam tersebut sudah termasuk faktor shaim. Jadi jangan menyempitkan apa yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadah kan? Karena ada sebagian orang tuh keterlaluan. Dia mengatakan, kalau kamu ingin ngasih buka orang puasa, maka kasihlah air putih, karena dialah minuman yang pertama kali masuk ke dalam perutnya. Itulah yang dimaksud fattara shaiman. Loh, kenapa kamu sempitkan? Apakah Nabi pernah mengatakan man fattara shaiman bi ta'amin awwala ma dakhala famahu? Enggak ada begitu.
Nah, maka jangan disempitkan apa yang tidak disempitkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Indonesia kan rata-rata sholat maghrib buka puasa, ya kan? Nanti kemudian setelah isya itu ada tarweh, habis tarweh ada jaburan, makanan itu snack. Nah, maka jaburan malam ini termasuk faktor shaiman kata beliau. Berikutnya 1266. Wa an ummi Imarah atau Umar. Ummi Umarah al-Ansariyati radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, silakan. Dakhala 'alaiha, masuk kepada Ummi Umarah. Faqaddamat, lalu dia menghidangkan ilaihi kepada Nabi ta'aman, makanan. Faqala, maka Nabi bersabda, kuli, silakan makan. Artinya apa? Kamu pemilik rumah juga berhak makan, silakan makan. Kamu mulai dulu wahai pemilik rumah. Faqalat, maka Ummu Umarah mengatakan, inni shaimah, sesungguhnya saya sedang puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shaim, sesungguhnya orang yang puasa, tusalli alaihi, mendoakan kepadanya, al malaikatu, para malaikat, idza, jika, ukila indah, dimakan di hadapannya, hatta yafrahu, sampai mereka selesai. Yafrahu atau yafruhu? Dhamma, ra'nya di dhamma. Wa rubbama qala, dan kadang-kadang dia mengatakan hatta yashba'u, sampai mereka kenyang. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan haditsun hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita sedang puasa, kemudian ada orang datang ke rumah kita, kita kasih makanan. Nah, maka di sini ada fadilah khusus bagi orang yang puasa yang ngasih makanan. Fadilah khususnya apa? Didoakan oleh malaikat. Doanya apa? Malaikat itu kalau mendoakan itu memintakan ampun. Maka kata-kata tusalli ini maksudnya apa? Tastaghfir, dimintakan ampun oleh para malaikat. Dalilnya apa? Dalam Quran. Mada ya kawan? Wa yastaghfiruna liman fil ardi. Dalam ayat yang lain, wa yastaghfiruna lilladzina amanu alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Tapi itu malaikat yang memikul singgasana, ya. Kalau yang surat Asy-Syura ini lebih umum. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Para malaikat itu tasbih, memuji Allah dan memintakan ampun untuk orang-orang yang ada di bumi. Ini surat Asy-Syura ayat 5. Nah, maka tusalli ay tastaghfir, yaitu memintakan ampun. Kenapa dia mendapatkan fadilah yang istimewa ini, didoakan oleh para malaikat? Pertama, karena dia puasa. Kemudian yang kedua, dia ngasih makan orang yang tidak puasa. Berarti dia menggabungkan dua kebaikan, ya. Kebaikan puasa dan kebaikan ngasih makan kepada orang. Maka mendapatkan fadilah yang besar. Terus doanya sampai kapan doanya malaikat itu? Hatta yafruhu, sampai mereka selesai makan. Dalam riwayat yang lain sampai kenyang. Dan ini dua riwayat tidak bertentangan, karena kalau orang kenyang biasanya kemudian selesai dari makan, selesai karena kenyang. Nah, maka kalau sudah kenyang, sudah selesai, nah doanya malaikat sudah berhenti. Kemudian dari hadis ini diambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, Nabi masuk ke rumah Ummu Umarah boleh. Ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi antum tidak boleh. Antum masuk ke rumah cewek kemudian mengatakan saya ngikuti sunnah Nabi masuk ke rumah Ummu Umarah, saya juga masuk ke rumah cewek ini. Haram, ya. Kecuali kalau dia bersama mahramnya, beda lagi masalah. Nah, di sini nggak disebutkan Ummu Umarah bersama siapa. Seandainya dia sendiri, nggak ada masalah bagi Nabi, boleh. Tapi untuk kita yang berlaku hadis yang lain. Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa'i.
hindarilah oleh kalian masuk ke rumah para wanita, yaitu kalau tidak ada mahramnya. Kalau ada mahramnya ya tidak terlarang, kalau ada mahram akan terjaga dari perbuatan maksiat. Maka para ulama mengatakan termasuk khususiyah Nabi adalah: satu, boleh memandang perempuan ajnabi; dua, boleh menyentuh perempuan ajnabi; tiga, boleh berkhalwat dengan perempuan ajnabi. Ini khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada tamu sunnahnya menghidangkan ta'am, makanan. Karena dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fi man la yudhif, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menjamu tamu. Hadis riwayat Ahmad sahih. Nah, maka ini Ummu Umarah menghidangkan menghidangkan makanan kepada tamunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil faedah bahwasanya kalau kita sebagai tamu kemudian pemilik rumah yang menghidangkan itu tidak makan, maka boleh kita mengatakan kulu, monggo silahkan panjenengan juga makan. Saya tamu, panjenengan pemilik rumah, nah, silahkan panjenengan yang pemilik rumah juga makan. Dan maka mengajak pemilik rumah untuk menemani makan, tidak ada masalah begini. Berikutnya 1267, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa ila, datang kepada Sa'd bin Ubadah. Ini adalah kepala suku Khazraj. Kalau kepala suku Aus siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Maka ada istilah as-Sa'dani, dua Sa'ad sama-sama kepala suku. Kepala suku Aus Sa'ad bin Mu'ad, kepala suku Khazraj Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faja'a, maka datanglah Sa'ad bi khubzin, dengan roti, wa zaitin, dan minyak. Minyak ini sebagai lauknya. Fa'akala, lalu Nabi makan. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mendoakan, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Doanya tiga, apa saja? Semoga berbuka di hadapan kalian orang-orang yang berpuasa. Jadi maksudnya semoga rumahmu ini selalu ramai dihadiri oleh orang-orang yang puasa, yang berbuka di rumah antum. Ya berarti apa? Karena antum itu orang yang dermawan, nah maka semoga rezekinya melimpah sehingga selalu ada orang-orang puasa berbuka di rumah antum. Wa akala ta'amakumul abrar, ini juga doa, dan semoga memakan makanan kalian orang-orang yang baik. Nah di sini al-abrar, orang-orang yang baik, tidak disebutkan puasa, sehingga ini lebih umum daripada kalimat pertama. Kalimat pertama, semoga orang-orang puasa makan di rumah antum. Kalimat yang kedua, semoga orang-orang baik makan di rumah antum. Nah, orang-orang baik ini mencakup yang puasa maupun yang tidak puasa. Wassallat alaikumul malaikah, ini juga berdoa, semoga mendoakan, yaitu memintakan ampun terhadap kalian, al malaikatu, para malaikat. Ada riwayat yang lain yang lafalnya bukan sholat, tetapi lafalnya adalah tanazzalat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa tanazzalat alaikumul malaikah, dan semoga malaikat turun kepada kalian. Dan ini tidak bertentangan ya, karena malaikat itu tempatnya di atas, bilangnya. Nah ketika dia turun kemudian mendoakan, nah maka ini dua hal yang berkaitan, turun untuk mendoakan. Dan kalimat ini aftara, ini fi'il madhi, akala fi'il madhi, sholat fi'il madhi, bentuknya bentuk berita tapi maksudnya doa. Nah, maka disebut apa? Khabar bimakna doa, berita tapi maknanya doa. Dan ini sering kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga hal di dalam bab sudah terjawab semuanya. Fadilah memberi makan, memberi buka puasa orang puasa, yaitu mendapatkan pahala seperti pahala puasanya. Kemudian fadilah puasa yang dimakan di hadapannya, yaitu didoakan malaikat sampai kenyang.
Kemudian doanya orang yang makan untuk orang yang ngasih makan. Nah, tadi yang terakhir. Dan ini tidak harus pada waktu puasa, kata-kata afdal indakum shaimun ini. Karena ini kan hanya doa. Sehingga misalnya antum diundang makan siang di rumah Ustaz Fadli misalnya. Antum selesai makan siang, maka terima kasihnya kepada Ustaz Fadli mengucapkan aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat alaikumul malaikah. Loh, kenapa aftara indakumus shaimun? Padahal kan kita diundangnya siang, makan siang, berarti tidak puasa. Karena doa ini tidak khusus untuk orang yang sedang puasa. Buktinya tadi akala ta'amakumul abrar, dan ini kan hanya doa, bukan berita. Kalau berita ya salah. Karena kalau berita telah berbuka di hadapanmu orang puasa, padahal kamu nggak puasa, kamu mengatakan puasa, yaitu salah. Tapi karena ini hanya doa, maka ini tidak salah sama sekali, meskipun kita mengucapkannya pada saat bukan puasa. Kemudian Sa'ad bin Ubadah, ini sahabat Nabi yang terkenal dermawan. Dia kalau menyembelih korban itu dia akan naik loteng rumahnya, kemudian memberikan informasi ke masyarakat, woro-woro, barang siapa yang butuh daging silahkan datang ke rumah. Nah, maka gerutuk-gerutuk tetangganya datang. Sehingga gambaran saya itu Sa'ad bin Ubadah ini kalau menyembelih korban, dagingnya cuma sehari saja sudah habis. Karena model dia baginya begitu, ya, diumumkan secara terbuka sehingga semua orang bisa datang ke rumah dia, tidak hanya tetangga dekat saja, ya. Dan mereka sudah hafal ini Sa'ad bin Ubadah pasti bagi-bagi daging karena sedang apa? Menyembelih. Ada satu hadis tetapi dhaif yang menunjukkan dermawannya Ubadah, yaitu hadis tentang pernikahan Nabi SAW atau lamaran Nabi kepada perempuan. Karena yakhtubun nisa, Nabi kalau melamar para wanita, beliau mengucapkan laki kada wa kada, kamu berhak mendapatkan ini dan itu. Jadi sebelum menikah, ketika melamar itu Nabi ngasih tahu, nanti kalau kamu jadi istri saya, maka hakmu adalah ini, hakmu adalah ini. Misalnya ya, kamu saya kasih baju sekian, kamu saya kasih beras sekian, kamu saya kasih duit sekian. Wajafnatu Sa'din, dan saya kasih wadah besarnya Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Ubadah, taduru ma'i, yang wadah itu akan berkeliling bersama saya, ilaiki, sampai ke rumah kamu, kullama durtu, setiap kali saya berkeliling. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhaif. Ini diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, anaknya Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad bin Ubadah itu menjamin Nabi ketika di Madinah, ya Rasulullah, istri Anda 9, silakan Anda tidur dimanapun di rumah mereka, saya akan kirimkan makanan dengan baskom besar, jafnatu Sa'din. Jafnah itu wadah gede, dan ini menunjukkan kedermawanan. Beliau nggak kirim dalam bentuk satu piring, ya. Padahal kan Nabi sama istrinya, berarti kan cuma berdua kan, mereka janda-janda, ya. Dan mereka tidak melahirkan anak dari Nabi SAW, berarti ya di rumah paling 2 orang atau 3 orang sedikit nih. Tapi oleh Sa'ad dikasih baskom yang gede, isinya makan. Hari ini berada di rumah Aisyah, dikirim di Aisyah. Besok di rumah Juwairiyah, dikirim ke rumah Juwairiyah. Terus setiap hari, ya. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif. Hanya saja kedermawanan Sa'ad bin Ubadah itu sudah populer, sudah masyhur, mutawatir di dalam kitab-kitab sejarah. Maka termasuk salah satu doanya Sa'ad bin Ubadah, ya Allah, limpahkan rezeki yang banyak kepada saya, karena saya orang yang tidak cocok kalau duitnya dikit. Karena model dia itu senang ngasih. Orang senang ngasih, nggak ada duit yang dikasih, ya mumet. Maka orang yang senang ngasih itu harus duitnya banyak, karena memang dia gemar ngasih. Orang yang gemar ngasih itu ketika nggak ngasih rasanya kurang, gitu. Seperti orang yang sudah biasa makan jam 7 nggak makan rasanya lapar. Orang udah biasa ngasih, nggak ngasih itu rasanya kurang. Ini kondisi Sa'ad bin Ubadah. Maka begitu datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah, langsung dihidangkan roti, dihidangkan minyak.
Sampai di sini sudah selesai. Ini bintang 3 berarti menunjukkan sudah selesai pembahasan tentang Kitabu As-Syiyam. Sekarang kita masuk kitab baru, Kitabu Al-I'tikafi, kitab tentang i'tikaf. I'tikaf dari kata-kata akafa yakufu, artinya aqama yuqimu, tinggal. Maka definisi i'tikaf adalah apa? Al-mukthu, tinggal. Di mana? Fil masjidi, di masjid. Untuk apa? Lil ibadati, untuk ibadah. Maka berarti 3 ini harus ada, ya. Tinggal. Maka kalau tidak tinggal, hanya lewat, itu bukan i'tikaf. Di masjid, sehingga kalau tidak di masjid tidak disebut i'tikaf. Engkau tinggal di dalam kamarmu baca Quran 2 hari berturut-turut, akhirnya khatam. Nah, itu bukan i'tikaf karena tidak di rumah, tidak di masjid tapi di rumah. Lil ibadah, untuk ibadah. Berarti kalau tinggal di masjid untuk tidur bukan i'tikaf. Siang-siang pindah ke masjid untuk apa? Tidur. Kenapa di masjid? Karena di masjid ada AC-nya. Kalau di rumah saya tidak ada AC-nya. Nah, itu bukan i'tikaf. Maka i'tikaf adalah al-mukthu fil masjidi lil ibadah. Apa hikmahnya i'tikaf? Hikmahnya adalah qat'ul alaik anil khalaik. Qat'ul alaik, memutus hubungan anil khalaik, dari makhluk. Sehingga orang i'tikaf itu mestinya tidak bawa HP. Ya boleh bawa HP, tapi jangan banyak berhubungan. Karena kalau berhubungan terus, ya mana qat'ul alaiknya mana? HP digenggam setiap saat, nelpon sana sini, ngubungi tokonya yang sana, ngubungi tokonya yang sana. Jadi dia masih ngatur toko pada saat dia i'tikaf. Yaitu i'tikaf zahir saja, batinnya tidak i'tikaf. Karena dia tidak memutus hubungan dari para makhluk. Jadi supaya kita sambung sama Khalik, maka kita putus hubungan kepada makhluk pada waktu i'tikaf itu. Apa dalil bagi hikmah ini? Dalilnya adalah Rasulullah ketika i'tikaf membuat apa? Kemah. Beliau sembunyi di kemah, ibadah sendiri di situ. Beliau tidak mengadakan majelis ilmu, beliau tidak mengadakan majelis tafsir, tidak ada. Tapi seandainya ada i'tikaf diisi kajian gimana? Ya sahnya sah, hanya saja tidak sesuai persis dengan i'tikaf Rasulullah SAW. Karena di waktu i'tikaf beliau tidak mengadakan pengajian apapun. Berikutnya bab 232, babu fadlil i'tikaf, bab fadilah i'tikaf. Sebelum kita baca, saya kasih kaidah dulu bahwasanya la yasihhu fi fadlil i'tikafi hadithun, tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah i'tikaf. Lah di sini Imam Nawawi mengatakan bab fadilah i'tikaf, berarti ada fadilahnya dong. Nah, mari kita lihat hadisnya. 1268. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi ya'takif, beriktikaf al-ashral awakhir, pada 10 hari yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Ini tidak menyebutkan fadilah, ini hanya menyebutkan kebiasaan perbuatan Nabi. Nabi biasanya i'tikaf, dah titik. Fadilahnya mana? Enggak disebutkan. Tetapi kenapa dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab fadilah i'tikaf? Kenapa judulnya adalah fadilah i'tikaf? Karena kalau Nabi melakukan itu pasti ada fadilahnya, paham ya? Tidak mungkin amalan tidak ada nilainya dilakukan oleh Nabi, enggak mungkin. Nabi melakukan secara rutin, kontinu, pasti itu ada nilainya. Hanya fadilahnya apa tidak dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalau i'tikaf itu adalah kebiasaan Nabi, berarti fadilahnya apa kalau kita melakukan? Berarti kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau fadilah secara khusus nggak ada hadis yang sahih. Misalnya siapa yang i'tikaf di Masjid Nabawi maka pahalanya seperti sekian. Nggak ada yang sahih. Saya kasih contoh hadis dhaif. I'takafa man i'takafa ashran fi Ramadan, siapa yang i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan,
kana ka hajjataini wa umratain, nilainya seperti 2 kali haji 2 kali umrah. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya maudhu'un, palsu. Nah, maka seperti yang saya sampaikan di muka tadi ya, kaidahnya adalah la yasihhu fi fadlil i'tikafi hadithun. Kaidahnya la yasihhu fi fadli al-i'tikafi hadithun. Terus contohnya hadis yang tidak sahih, barang siapa yang i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan seperti 2 haji 2 umrah. Berikutnya 1268. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif, biasanya i'tikaf al-ashrul awakhir, pada 10 akhir min Ramadan. Udah tadi. Yang dimaksud 10 akhir itu adalah mulai malam 21 sampai malam terakhir. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 25, 29, 30. Maka bisa jadi 9 hari, bisa jadi 10 hari. Kalau Ramadannya 29 hari berarti 9 hari. Kalau Ramadannya 30 hari berarti 10 hari. Lah terus kalau memang kadang 9, kadang 10, kenapa disebut asyar 10? Karena boleh kita itu jabrul kasar. Jabrul kasar itu menambal kekurangan alias membulatkan. 9 kita katakan 10, enggak apa-apa, enggak dosa, enggak bohong. Boleh juga hadful kasr, menghapus pecahannya. 11 kita sebut 10. Jadi menggenapkan itu bisa naik, bisa turun. Antum ditanya usia berapa? Usia saya 20, padahal 29, enggak apa-apa, karena itu berarti apa? Hadful kasr. Tapi keterlaluan itu 9 dihapus gimana? Kalau mendekati ke atas ya berarti genapkannya ke atas nih. Tapi dari sisi kaidah jabrul kasr dan hadful kasr boleh, karena memang apa? Tambahan itu bisa dihapuskan di dalam kita menyebutkannya. Kemudian kalau al-ashrul awakhir, beliau i'tikafnya hanya di 10 akhir. Ini pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Litolabi Lailatul Qadri, untuk mencari Lailatul Qadr. Maka yang takifu di sini litolabi Lailatul Qadri, untuk mencari Lailatul Qadr. Dan para ulama berselisih pendapat kapan orang i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, kapan masuknya. Sebagian ulama berpendapat masuknya sejak malam 21. Sebagian lagi berpendapat masuknya sejak hari atau subuh 21. Kalau pendapat pertama tadi maghrib sudah masuk. Kalau pendapat yang kedua maghrib belum masuk ya, tapi pas subuhnya baru masuk ke tempat i'tikaf. Saya pilih pendapat pertama. Kenapa? Karena tadi tujuannya i'tikaf adalah litalabi Lailatul Qadr. Nah, kalau untuk mencari Lailatul Qadar dan kamu masuknya adalah pas subuh, bagaimana kalau Lailatul Qadarnya bertepatan malam 21? Berarti sudah terlewat. Malam 21 kita masih di rumah, kemudian subuh baru berangkat ke masjid. Padahal Lailatul Qadarnya tadi malam, ya terlewatkan. Nah, itulah yang menyebabkan saya pilih pendapat yang pertama, ya menyelisih guru saya, nggak ada masalah. Yang penting ada pendapat tersebut, ada 2 pendapat. 1269. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, adalah biasanya i'tikaf al-ashrul awakhir, pada 10 akhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah wafatkan beliau. Tsumma i'takafa, kemudian i'tikaf juga azwajuhu, istri-istri beliau, min ba'di, setelah beliau, maksudnya setelah wafat beliau. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, Nabi i'tikafnya itu kontinu setiap tahun.
saking kontinunya, kalau beliau terlewat pada 1 tahun tidak iktikaf, beliau akan mengganti pada tahun berikutnya. Jadi misalnya iktikaf tahun ini tidak bisa, maka tahun depan iktikafnya 20 hari mengganti tahun kemarin. Kadang-kadang juga pernah beliau terlewat iktikaf pada bulan Ramadan, maka beliau menggantinya pada bulan setelahnya. Bulan apa? Syawal. Jadi Ramadan tidak bisa iktikaf, padahal biasanya iktikaf karena perang dan sebagainya. Nah, begitu pulang ke rumah, Syawalnya iktikaf 10 hari juga untuk mengganti yang kemarin. Nah, ini pentingnya iktikaf di mata Nabi sehingga beliau tidak pernah absen melakukannya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa wanita boleh iktikaf dengan 2 syarat. Apa saja? Fihi jawazu i'tikafin nisa'i bi syartain. Boleh i'tikaf bagi wanita dengan syarat 2. Syarat pertama, al-amnu minal fitnah, aman dari fitnah. Misalnya masjidnya itu 2 lantai, lantai 1, lantai 2. Lantai 1 untuk jamaah laki-laki, lantai 2 untuk jamaah perempuan. Nah, berarti aman dari fitnah. Tapi kalau masjidnya kecil dan antara laki dengan perempuan tidak ada penutup, kemudian para iktikaf di belakang sana terlihat oleh matanya laki-laki yang di depan sana, nah ini tidak aman. Karena kalau dia ngantuk kemudian tidur, maka posisi wanita tidur dilihat oleh mata laki-laki kurang baik. Kemudian syarat yang kedua, iznul wali, izinnya waliyiha, walinya si perempuan. Kalau dia belum menikah berarti izin sama bapaknya. Pak, saya mau iktikaf, boleh nggak? Boleh. Nah, boleh diizinkan, silakan. Bapaknya mengatakan jangan, ya jangan. Kalau sudah punya suami berarti izinnya kepada suami. Mas, saya ingin Lailatul Qadaran. Gimana maksudnya? Mau iktikaf? Oh iya, silakan. Nah, berarti udah diizinkan. Kalau tidak diizinkan nggak boleh. Karena kalau tidak diizinkan malah nekat iktikaf, itu berarti tidak menunaikan kewajiban kepada suami. Suami kan butuh kepada istri. Nah, istrinya malah pergi iktikaf, berarti tidak menunaikan kewajiban. 1270. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang biasa iktikaf. Kenapa dikatakan biasa? Karena ada kana madhi plus mudhari, menunjukkan kebiasaan. Fi kulli Ramadan, pada setiap Ramadan asyrata ayyam, 10 hari. Falamma, maka tatkala kana datanglah al-amu, tahun alladzi qubida fihi, yang Nabi itu wafat di dalam tahun tersebut. I'takafa 20 yawma, beliau pun i'tikafnya 20 hari. Ini yang saya ceritakan tadi, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kenapa beliau i'tikaf 20 hari? Karena beliau itu suka amalan yang kontinu, sehingga ketika terlewat maka beliau pasti mengganti. Apa dalil tentang amal kontinu? Adwamuha atau adwamuhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ta'ala adwamuh wa in qalla. Amal paling dicintai Allah yang paling kontinu meskipun sedikit. Nah, makanya ketika terlewat maka Nabi menggantinya supaya kontinu di dalam mengamalkannya. Sampai di sini sudah ada bintang 3 lagi, menunjukkan pembahasan kitab ini, kitab I'tikaf sudah selesai. Isinya hanya 4 hadis. 4 atau 3? 3 hadis. Nah, makanya beliau Imam Nawawi tidak mau menyebutkan fadilahnya yang jelas. Di sini dari nomor 1 sampai 3 tidak ada fadilah. Hanya perbuatan Nabi. Yang takif ini perbuatan. Kemudian yang takif ini juga perbuatan. Kemudian ini yang takif perbuatan lagi. Nggak ada hasungan, nggak ada. Sehingga kaidahnya tadi sudah benar ya. La yasihu fi fadlil i'tikafi hadits. Dan Imam Nawawi itu mensyaratkan, ini kitab Riyadhus Shalihin, saya hanya mau menampilkan hadis yang sahih,
Yang dhaif saya tidak mau tampilkan. Saya yakin Imam Nawawi tahu hadis-hadis yang tadi dhaif yang saya sampaikan tadi. Baik, sudah selesai kitabul i'tikaf, masuk kitab baru, kitabul haji. Apa artinya haji? Qasdi, menuju. Maka haji disebut haji karena orang yang melakukan haji menuju ke Baitullah Ka'bah. Apa artinya umrah? Ziarah. Maka orang yang umrah disebut umrah karena dia menziarahi Makkah. Nah, maka menuju Makkah disebut haji, menziarahi Makkah disebut umrah. Padahal yang menuju sama menziarahi ya sama. Tapi itulah maknanya kata-kata haji dan kata-kata umrah. Haji artinya menuju, umrah artinya ziarah. Bab wujubil haji wa fadlih. Bab tentang wajibnya haji dan fadilahnya. Sebelum kita baca dalil-dalilnya, maka ketahuilah bahwa haji itu termasuk rukun Islam yang 5. Siapa yang tidak mau haji padahal mampu, maka dia berdosa dan Islamnya tidak sempurna. Qala Allah Ta'ala berkata, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, 2 qiraah, man istata'a ilaihi sabila, dan haknya Allah atas manusia yaitu haji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu kepadanya akan jalannya. Nah, kalau mampu tapi tidak mau haji gimana? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir tidak mau haji, sungguh Allah itu maha kaya terhadap seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mau haji padahal mampu itu dosanya dosa besar sampai disebut dengan kata-kata apa? Kafir. Alhamdulillah min syarri dzalika. Ada hadis yang mirip dengan ayat ini. Yamutan Yahudiyan man malaka zadan aw rahilah. Siapa yang memiliki bekal atau kendaraan yang bisa menyampaikan dia ke Baitullah Ta'ala Ka'bah tapi tidak mau haji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, maka silahkan dia mati Yahudi Nasrani saja. Ini hadisnya derajatnya dhaif, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Tapi meskipun demikian dhaif, tapi dikuatkan maknanya oleh ayat ini tadi. Karena ayatnya mengatakan wa man kafara, sementara yang dimaksud adalah kufur nikmat, yaitu tidak mau melakukan haji, bukan kafir murtad, bukan. Sampai di sini dulu apa yang dapat kita baca benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka